pernah tahu kalau mereka nangis setiap malam. Keberhasilan kita, kebahagiaan kita nggak lepas dari doa orang tua yang tidak pernah kita minta. Sekarang ketika kita jadi orang tua, kita mendoakan anak-anak kita tanpa mereka minta. Maka saat orang tua bilang, nah, Masya Allah, nah, tiap bulan kamu transfer buat ibu. Tiap bulan kamu ingat ibu kamu nengok ibu. Mudah-mudahan hidupmu bahagia, dunia akhirat harus di atas berguncang hebat mengabulkan doa ibunda kita. Rugi kalau dikasih kesempatan berbakti kepada kedua orang tua, tapi tidak dia gunakan. Itu surga dan doanya gampang buat mereka yang masih punya orang tua. Jadi disebut dimension sama Allah karena umurnya umur 40 orang tuanya sudah tiada. Terus kalau masih ada bagaimana? Rezeki yang luar biasa. Pandai-pandailah berterima kasih kepada kedua orang tua. Maka anak yang umur 40 ini akan mengangkat tangannya dan bilang sama Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ada kalimat walidayya. Ya Allah, limpahkanlah rasa syukur kepadaku atas nikmat yang sudah kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Jadi meningkatkan rasa syukur itu yang membuat kita bisa dekat dengan Allah. Kok begitu gini? Imam An-Nawawi berkata, model ibadah kita, level ibadah kita itu ada 3 kelas. Kelas yang pertama apa? Kelasnya seorang hamba sahaya yang takut sama majikan. Ibu pernah nggak kita takut meninggalkan sholat? Itu kelas 1 tuh. Tetapi walaupun baru kelas 1 sudah berkelas, sudah keren. Di luar sana yang nggak pernah punya rasa takut sama Allah, mereka tuh nggak berkelas. Kita kelas 1 takut banget sama Allah. Misalnya kita lagi tidur nyenyak, dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tahu itu panggilan sholat, pengen pura-pura nggak denger, pengen nyoba sekali-kali nggak sholat, berani nggak? Nggak berani. Nah, motivasi ibadah kita saat nggak berani bikin dosa itu kelas 1. Ingat ya, iman baru kelas 1, tapi udah keren, sudah berkelas. Ada yang ngajak kita BCA. BCA itu boccian gitu. Boci, selingkuh. Astagfirullah. Kalau jam istirahat, ibu pada rumah saya jam istirahat lebih sering ngajar di perkantoran. Jadi jam istirahat itu mereka yang ngaji itu insya Allah aman. Kalau yang gak ngaji, kadang-kadang banyak yang ngajak gitu ya Bu, BCA atau yang TKM, teman tapi mesra gitu ya. Nah, apalagi kalau ada Jumat, itu mereka bilang HSN. Hari selingkuh nasional. Astagfirullah. Ya, hari Jumat. Nah, ini tetapi ada beberapa yang ketika diajak selingkuh enggak kenapa? Bukan takut ketahuan, takut sama Allah. Jadi zaman saya tadi dia. Jadi di kantor ini udah selingkuh semua di ruangan. Satu ruangan Bu udah selingkuh semua tinggal saya. Pada itu saya bilang, tinggal saya. Itu Bapak di ujung udah kasih kode. Mana tinggal kita yang belum selingkuh? Astagfirullah. Saya bilang, ibu mau selingkuh? Enggak. Kenapa? Takut sama Allah kan, bukan takut ketahuan. Saya bilang, ya takut. Motivasi dia meninggalkan dosa karena takut itu kelas 1, tapi kalian Iya. kalau nggak takut sama Allah, mereka mungkin udah selingkuh, mereka mungkin dari JA, mungkin melakukan dosa-dosa yang lain gitu. Kita pernah bikin dosa. Kenapa? Rasa takutnya hilang. Ibu ngerumpi kan? Ada yang kalau nggak ngerumpi itu sariawan. Badannya pada kecapean, sakit. Kenapa belum ngerumpi hari ini? Kenapa dia berani ngerumpi? Pada saat ngerumpi, rasa takut sama Allahnya hilang. Jadi kadang-kadang kita recehan juga, Bu, nggak berkelas. Kita berani bikin dosa. So, itu kelas 1 ya, Bu. Kelas 1 motivasi ibadahnya, ikhlasnya itu karena takut sama Allah. Kelas 2 seperti pedagang. Kalau kelas 1 kan seperti hamba sahaya. Kelas 2 seperti pedagang. Pedagang mau dapat apa? Mau dapat laba kan? Mau dapat untung.
Orang beribadah itu pengen dapat pahala, pengen dapat surga, boleh, itu udah naik kelas 2. Ibu bulan Ramadan coba, kenapa rajin tarawih, rajin tilawah, rajin sedekah, gitu kan? Iya. Karena kita tahu di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan. Ibu mau tahu nggak, ini bulan Muharram sama, pahala dilipat gandakan juga. Kalau bulan lain ibu duduk di sini dapat Ada pahala wajib pamrihnya biasa. berbeda. Karena ini bulan Muharram, pahalanya berlipat-lipat. Sedekahnya berlipat-lipat, ngaji berlipat-lipat, puasa sunnah berlipat-lipat. Mumpung masih bulan Muharram. Tahun berapa sekarang Ustaz? 15. Jadi karena tanggal 10 kemarin hari Kamis, saya kemarin puasa Asyura kan, jadi ayam lebih. Jadi kalau misalnya kita ibadah apa saja, itu pahalanya dilipat gandakan. Nah, boleh gak sih kita ketika beribadah pamrih sama Allah? Boleh, Ibu, boleh. Pernah dan jamaah saya gini, Bu Fatia, kenapa Ibu menyampaikan ke jamaah kalau kita ibadah boleh pamrih? Saya bilang, apakah kita lebih hebat dari Imam An-Nawawi? Imam An-Nawawi saja mau memberikan kita ilmu pencerahan gitu ya, mengklasifikasi ibadah itu 3. Terus kita siapa? Saya bilang, biarkan saja mereka ibadah terserah. Oh, berbeda. Kalau kita tahu ilmunya, itu motivasinya akan berbeda. Saya bilang. Maka saat kita ingin mendapatkan pahala, ingin mendapatkan surga, boleh, Bu. Sedekah, mohon maaf, kita sedekah. Biar anak saya cepat dapat pangeran berkuda. Boleh nggak? Boleh, Bu. Kan minta sama Allah. Oke, sekarang kita nggak sedekah. Kita bilang sama Allah, ya Allah, berikanlah anak gadis saya dapat suami 3T, tampan, tajir. Boleh nggak? Boleh. Tanpa sedekah, boleh kan? Berikan sama Allah. Sekarang kita memulainya dengan amal soleh, dengan sedekah. Terus kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan dengan sedekah ini Engkau memberikan anak laki-lakiku istri yang 3S, solehah, sabar, cantik. Boleh, boleh Ibu. Kenapa? Karena dia mintanya sama Allah. Yang tidak boleh mintanya sama manusia. Misalnya Ustazah Evi nikahin putranya, saya bilang, Mbak transfer dong sekian, jangan lupa nanti transfer aku ini. Mintanya sama manusia, itu nggak boleh. Tapi selama mintanya sama Allah, silahkan Ibu. Lagi pula kalau Ibu bilang sama saya, Bu Fatia cari mantu dong yang 3T, dan takwa, tampan, tajil, saya kasih ke Ibu. Buat mantu saya. Karena saya manusia, tentu juga mantu yang seperti itu. Kalau kita mintanya sama manusia, itu nggak sempurna. Kenapa? Karena manusia memiliki keterbatasan. Tetapi kalau kita minta sama Allah, oh Allah sempurna. Allah cinta. Makanya sering-sering doa. Kenapa? Ya Allah sayang yang sama kita. Yes. Ibu pernah dengar hadis? Hadisnya gini, Tuhan selangkah berapa padamu, 1000 langkah kau dapat padaku. Cuma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kenapa hambaku, kenapa? Engkau mau kita apa? Dirangkulnya kita, dibelainya kita itu. Kita kan, ya Allah, bantuin hamba dong ya Allah. Hambaku di penelitian kita. Jadi kalau orang lagi doa, Bu, itu lagi disayang sama Allah. Kita kan sering kalau habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung gantung ya kan. Kenapa kan? Kita merasa gak butuh Allah. Tetapi kita butuh sama Allah, kan kita minta. Maka dibentuklah sebuah ujian. Ibu kan wajahnya dari ujung-ujung bermasalah. Kenapa kita diuji? Karena kita ingin nama Allah keluar. Allah pernah ditanya, Bu, ya Allah, kenapa kau uji dia? Apa jawaban Allah? Karena aku hidup dengan tangisannya di mata Allah. Dia jangan nangis.
Dia jarang minta. Maka aku uji hambaku agar dia nangis, agar dia menyebut namaku di dalam doa-doanya. Ibu kepala pusing aja bilang gini kan, ya Allah kepala pusing gitu ya. Allahnya keluar. Ya Allah perut mules banget, momen. Ya Allah, Allahnya keluar kan. Tapi jangan iseng lagi happy nongki hang out gitu. Jangan kalau dibuat. Ya Allah nikmat banget hang out di sini. Harus gitu ya kita ya. Ya Allah. Pembahasan di bibir dari kata Allah, Allah. Alhamdulillah. Suka dah. Jadi kelas 2 gitu ya Bu, Amri sama Allah. Nggak ada yang lawan Bu. Ini Imam An-Nawawi berklasifikasi karena beliau tahu motivasi hambanya berbeda-beda. Terus yang paling keren yang mana? Pasti yang kelas 3. Ibadahnya seperti seorang yang merdeka. Bukan karena takut, bukan juga karena pengen dapat pahala. Apa yang membuat dia beribadah? Rasa syukur di sini yang begitu memuncak sehingga dia malu kalau ibadahnya standar. Ibu perhatikan Rasulullah SAW, kakinya bengkak, kafalan Aisyah radhiyallahu anha tidak bisa ngikutin ibadahnya Rasulullah SAW. Sampai Aisyah bertanya, ya Rasulullah SAW, engkau sudah dijamin masuk surga, engkau sudah diampuni dosa-dosamu, kenapa ibadahmu sekeras ini? Jawaban dia apa? Tuhan dan syakura, apakah aku nggak pantas menjadi hamba yang bersyukur? Menjadi hamba yang bersyukur itu malu kalau ibadahnya standar. Malu. Ya Allah udah dikasih umur segini, masa nggak memperbaiki Pedagang. dahi dan lagi ke bumi? Masa dikasih uang sebanyak ini nggak bersedekah? Masa dikasih anak-anak yang lucu nggak didekatkan kepada Allah? Punya suami yang begitu sayang, masa nggak diajak ibadah bareng-bareng? Aja, ayo besok puasa sunnah yuk. Ayo besok kita sholat bareng yuk. Ya kita sedekah yuk. Ajak suami bareng-bareng. Kenapa? Jangan sampai kita di surga sendirian.